마지막 그 바레인과의 경기가 10대 0으로 인도네시아가 패배를 했고 언제? match terakhir ya di Iya, Bahrain. match terakhir di Bahrain. Bahrain에서 마지막 Ya, pelatih timnas Indonesia Sintayong rupanya belum mengetahui kalau timnas Indonesia pernah kalah memalukan dengan skor sangat telak di kandang Bahrain. Sin bahkan sampai tak percaya ketika mendapatkan informasi itu. Sintayong pun akhirnya paham dengan situasi timnas Indonesia pernah dibuat babak belur oleh timnas Bahrain. Namun, Sin enggan mengusung misi balas dendam, namun Sintayong bertekad akan meraih poin penuh di markas Bahrain. Daripada kami balas dendam soal kekalahan 0-10 dari Bahrain, lebih baik kami fokus kepada permainan kami. Jadi, bagaimana kami memenangkan pertandingan ini dengan permainan yang kami inginkan, ujar Sintayong. Ya, di balik itu, sebelum melawan Bahrain, tentu sesuai regulasi hanya 23 pemain saja yang dapat masuk dalam skuad inti menghadapi dua laga versus Bahrain dan China. Saat ini, ada 27 pemain yang dibawa oleh Sintayong sebagai persiapan tim. Artinya nanti akan ada 4 nama yang tidak masuk dalam skuad inti. Wah, kira-kira siapa nih yang akan dicoret oleh Sintayong? Ya, di sisi lain, tak ingin buang waktu, Sintayong langsung siapkan taktik timnas Indonesia untuk melawan Bahrain. Sintayong menjelaskan, Miss dan Eliano akan jadi bagian penting di timnas Indonesia. Miss biasanya bertugas sebagai bek dan Eliano ada di beberapa sektor seperti sayap kiri, bek kanan, dan sayap kanan. Menurutnya, kemampuan dua pemain ini dibutuhkan skuad Garuda ketika melawan Bahrain. Dengan ini jelas, Miss dan Eliano akan diturunkan langsung sebagai starter. Ya, Miss Hilger juga angkat bicara ketika tahu dirinya akan diturunkan oleh Sintayong. Miss bertekad ingin membantu tim Merah Putih meraih hasil bagus melawan Bahrain. Tentu sehingga dapat mewujudkan ambisi tampil di turnamen terakbar sepak bola 4 tahunan tersebut. Tentunya, harapan dan target kita adalah lolos ke Piala Dunia 2026. Jadi kita harus fokus memenangkan setiap pertandingan dan kami butuh dukungan dari supporter, ucap Hilger. I could be, I just wish I had seen. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got. Ya, di balik itu, Ketua Badan Timnas Nasional Sumarji berharap tidak ada laser dari penonton yang terjadi saat Timnas Indonesia melawan Bahrain. Tentu pihak Indonesia mengecam keras kepada supporter Bahrain yang melakukan hal itu kepada Timnas Jepang. Jika masih ada laser di laga nanti, maka Sumarji dengan tegas meminta AFC untuk memberikan hukuman kepada Bahrain. Tentu belajar dari kasus Jepang yang dimana para pemainnya mendapatkan sinar laser dari supporter Bahrain. Meski menang, tim pelatih Jepang tidak puas dengan adanya sinar laser yang mengganggu jalannya pertandingan. Ya, kita ini tim analisis sudah betul-betul mempelajari ya bagaimana cara main Bahrain. Ya, termasuk individu masing-masing itu sudah dipelajari betul seperti apa permainan Bahrain, siapa yang suka buat provokasi dan lain sebagainya. Termasuk bagaimana kemarin dari supporter Bahrain juga ketika melawan Jepang juga menyalakan laser dan lain sebagainya. Itu juga bagian terpenting yang kita analisa ya. Sehingga dengan segala hal itu, tadilah yang kita berikan kepada para pemain. Segala antisipasi yang harus dilakukan seperti itu, ujar Sumarji. Di balik itu, jelang lawan kontra Bahrain, ternyata saat ini hanya Timor Leste dari negara Asia Tenggara yang menayangkan pertandingan timnas Indonesia kontra Bahrain. Negara tetangga seperti Thailand, Vietnam, hingga Malaysia tidak menayangkan Indonesia versus Bahrain. Ya, banyak sebagian dari supporter Indonesia menyebut para rival ASEAN ini tidak mau melihat kemenangan Indonesia atas Bahrain. Padahal Indonesia adalah satu-satunya wakil dari Asia Tenggara. Sementara itu, di sisi lain, menurut Justinus Laksana atau yang biasa disebut Coach Justin, kolaborasi Erick Thohir dan Sintayong menjadi kunci penting atas perkembangan sepak bola timnas saat ini. Bahkan hadirnya Erick Thohir membuat timnas Indonesia menjadi tim nomor 1 di ASEAN dan bisa sejajar dengan tim elit di Asia semacam Australia hingga Arab Saudi.
Sintayong datang untuk menangani timnas yang saat itu berada di peringkat 174 dunia, serta materi pemain yang apa adanya. Lalu datang Erick Thohir sebagai Ketua Umum PSSI yang punya visi jelas untuk memasukkan Indonesia ke peringkat 100, ucap Coach Justin. Lalu, sosok Presiden Jokowi juga tak lepas dari sosok penting ini. Jokowi ibarat juru selamat sepak bola Indonesia. Sintayong, Erick Thohir, dan Presiden Jokowi adalah salah satu sosok di balik perkembangan sepak bola, khususnya timnas Indonesia, dari cepatnya proses naturalisasi pemain keturunan. Presiden Jokowi menelepon Presiden FIFA agar tak disanksi akibat tragedi Kanjuruhan. Jokowi juga secara kontinu mendukung aktivitas sepak bola melalui Piala Dunia U17 dan proses naturalisasi, lanjut Coach Justin. Ya, Coach Justin juga yakin jika kolaborasi Erick Thohir dan Sintayong terus berlanjut, ranking 100 dunia bisa digapai oleh Indonesia, bahkan bisa menembus 80 besar dunia. Tentu siapa yang setuju jika Erick Thohir terus menjabat sebagai ketum PSSI? Manuver-manuvernya hingga kenalan orang-orang penting di luar internasional sungguh sangat luar biasa. Ya, lawan-lawan di grup C memanas. Pasalnya pelatih Jepang Hajime Moriyasu mengeluarkan pernyataan yang cukup heboh yang tertuju kepada timnas Indonesia. Kedatangan pemain 121 miliar Miss Hager ditambah Eliano Reinder yang juga menjadi amunisi baru sebelum menghadapi Bahrain dan China. Diyakini Hajime Moriyasu bahwa timnas Indonesia akan lolos ke Piala Dunia bersama timnas Jepang. Ya, Hajime menilai timnas Jepang akan mengambil alih posisi pertama di grup C dan Indonesia akan kemungkinan merebut posisi 2 di grup C yang lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Ya, memang Indonesia adalah tim debutan di kualifikasi Piala Dunia saat ini, bahkan datang hanya sebagai tim pelengkap saja. Namun apa yang terjadi, datangnya asuhan Sintayong di grup C ini membuat pelatih-pelatih di grup C terkejut dengan hebatnya Indonesia saat ini, termasuk pelatih Jepang Hajime Moriyasu yang langsung memberikan pujian kepada Indonesia. Timnas Indonesia akan lolos ke Piala Dunia 2026 bersama Jepang dari grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, ujar Hajime Moriyasu. Tak cuma pujian tersebut, pelatih timnas Jepang, Hajime Moriyasu, menyatakan bahwa rival baru Jepang, yakni timnas Indonesia, merupakan ancaman serius di grup C. Dengan notabene, Indonesia belum terkalahkan saat ini bersama timnas Jepang sendiri. In any case, I think there should be respect for human rights and in this. Ya, maka tak heran jika nahkoda Samurai Biru tersebut meyakini bahwa Indonesia akan lolos ke Piala Dunia 2026 bersama timnas Jepang. When I hate, I attack. Aparece Messi, gol, gol, gol.